Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi pada ibadah live streaming minggu ini. Sebelum memulai ibadah, ada beberapa pengumuman yang akan kita simak bersama. Sekretariat gereja tetap buka tiap hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 9 pagi sampai 2 siang. Jemaat yang ada keperluan dapat menghubungi nomor telepon gereja berikut ini. Jemaat dapat membawa persembahan atau perpuluhan ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan pada jam kerja gereja, atau dapat juga melalui transfer bank pada nomor rekening berikut. Kegiatan gereja sudah berjalan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun dan cek suhu tubuh sebelum memasuki ruang ibadah dan tetap memakai masker selama ibadah berlangsung. Demikianlah pengumuman minggu ini. Mari kita siapkan hati untuk datang kepada Tuhan dan menerima firman-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara semuanya, haleluya. Dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita sama-sama tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau menaikkan syukur kita dan mari kita mau berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih karunia-Mu Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk cinta-Mu, terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan saat ini kami masih diizinkan untuk beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing. Biarlah kami bawa hati kami Tuhan yang penuh dengan ucapan syukur. Biarlah kami bawa kerinduan kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan ketika 1-2 orang berkumpul Tuhan, 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu Tuhan, kami percaya di situ ada kuasa-Mu terjadi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau mulai ibadah kami pada hari ini Tuhan, dan biarlah Allah Roh Kudus bekerja melampaui setiap kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan, naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, haleluya Tuhan. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Oh Tuhan, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Dengan segenap hati mari kita naikkan sama-sama.
segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, oh Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Mari nyatakan saudara, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. oh Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari umat Tuhan naikkan segala pujian, oh Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, oh Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. segala pujian, oh Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, oh Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi nyatakan segala pujian, oh Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. haleluya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, Haleluya. segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami menyembah, oh Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh
sembah Yesus seumur hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Ku menyembahmu Tuhan, Engkau yang layak disembah, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, selamanya kami kan menyembahmu Tuhan. Haleluya. Kau ditinggikan, Kau diagungkan. Oh Yesus, haleluya. Oh, Kaulah penolong kami, Kaulah pengharapan kami. Yesus, Yesus saja, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, kami sembah, kami sembah Engkau. Oh Tuhan, haleluya. Oh Yesus, kami menyembah Tuhan, sembah Engkau Tuhan, Kau yang layak. Yesus Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, biarlah segala pujian hanya bagi hormat kemuliaan namamu saja Tuhan. Dan biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur, karena kami telah melihat perbuatanmu yang ajaib sepanjang umur hidup kami Tuhan. Mari setiap umat Tuhan yang siap untuk meninggikan nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari umat Tuhan dimanapun Anda berada, kita sama-sama menjadi umat yang bangkit di akhir zaman. Amin saudara. Haleluya. Hey. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Amin. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Nyatakan, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit, hey, bangkit gereja Tuhan sekarang. Amin. Maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Oh, mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, hey, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Umat pemenang, sama-sama katakan, bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Nyatakan sama-sama, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Oh, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, hey,
bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Sekali lagi nyatakan pengurapannya. Urapannya telah dicurahkan. Amin Tuhan. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat bermenang. Hey! Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Mari imani sama-sama. Rebut bangsa-bangsa. Hey! Rebut bangsa-bangsa. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama serukan. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Nyatakan dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Oh yeah, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya umat Tuhan sama-sama. Mari maju umat pemenang. Hey, bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, nyatakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, amin, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sama-sama kita tepuk tangan atas kepala kita, yuk. Hey. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Katakan, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa, sekali lagi nyatakan, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga.
Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Kami akan bangkit sebagai umat-umat-Mu Tuhan. Di akhir zaman ini kami mau nyatakan kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu nama Tuhan Yesus. Sebab kami sungguh Tuhan mencintai Engkau dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk memasuki kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari umat Tuhan nyatakan, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Umat Tuhan sama-sama nyatakan, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Tuhan, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari dengan lembut saudara nyatakan sama-sama, Yesus, Yesus, amin. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari lebih lagi nyatakan, Yesus, Yesus, amin. Yesus, oh Tuhan, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, oh Yesus, Kau segalanya baik. Mari dengan mengangkat tangan kita nyatakan, oh Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, ku cinta Kau
segala yang ada hanya Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami nyatakan Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Puji Tuhan, Shalom. Ya, mari kita bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami sangat berterima kasih atas anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami pada hari ini boleh tetap memuji Tuhan, kami boleh tetap menyembah Tuhan. Dan kami diizinkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, ini merupakan kesempatan yang paling mulia dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah sepanjang pemberitaan firman-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau menjamah setiap pribadi kami ya Tuhan. Karena kami percaya firman itu akan memerdekakan kehidupan kami, membentuk hidup kami, menegur kami. Dan Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Tuhan, urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami sekalian ya Tuhan. Sehingga pada saat kami mendengar, kami boleh mengerti oleh tuntunan Tuhan, oleh tuntunan Roh Kudus, sehingga membawa kami makin bertumbuh, makin dewasa di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kembali kita boleh diizinkan Tuhan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya berdoa biarlah firman ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Sehingga dimanapun kita berada, baik yang ada di gereja maupun yang ada di luar gereja, firman ini mampu menembus setiap pribadi-pribadi kita sekalian. Saudara, hari ini saya akan memberikan tema dalam firman Tuhan adalah menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya ulangi sekali lagi, menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya sangat sadar saudara bahwa hidup kita yang ada di tengah-tengah dunia ini ada sesuatu tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Ada hal-hal yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Untuk kita lakukan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita sekalian. Yang pertama, kita boleh hidup di dunia ini, tugas kita apa? Adalah tugas untuk mengerjakan, menyelesaikan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bukan bekerja untuk mendapatkan keselamatan, sebab keselamatan sudah diberikan oleh Tuhan. Tapi kita diberikan tugas oleh Tuhan mengerjakan keselamatan itu, tetap bertahan dalam keselamatan itu. Itu adalah tugas yang pertama yang harus kita kerjakan. Dan yang kedua, saya melihat ada tugas yang kedua, adalah tugas yang berkenaan ada di tengah-tengah dunia ini. Apa tugas kita? Ada rumah tangga kita, ada pekerjaan kita, ada sesuatu pelayanan kita. Semua itu kita harus kerjakan dengan baik. Karena kalau tidak, kita tidak akan mendapat sebuah pujian dari Tuhan. Karena itu hari ini saya ingin mengajak saudara melihat satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita diarahkan oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari saya ingin mengajak saudara melihat dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat 12 dan 13. Saya sangat diberkati ayat itu, Filipi pasal 2, ayat 12 dan 13 berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Ayat yang ke-13 berkata, "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Saudara, ini merupakan ayat yang sangat menarik untuk kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Alkitab berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat.
Karena itu tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Satu hal yang Tuhan ingin pesankan kepada kita. Saya sadar saudara, bahwa kita yang sedang mendengar firman ini, kita yang sedang ada di tempat ini, saya yakin bahwa kita semua adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kita ini adalah orang-orang kalau saat ini Tuhan datang, kalau saat ini Tuhan sedang datang di awan-awan untuk menjemput, saya percaya kita akan masuk di dalamnya karena kita masih ada di dalam keselamatan itu. Tapi pertanyaan saya saudara, andai kata besok, andai kata lusa, andai kata tahun depan, andai kata 5 tahun ke depan, Yesus datang. Satu pertanyaan dalam hidup kita, masih tetapkah kita ada di dalam keselamatan itu? Sebab itu Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatan itu, lakukanlah keselamatan itu, bertahankanlah dalam keselamatan itu. Sehingga apa yang saya katakan yang pertama saudara dari bacaan ini, karena banyak hal yang kita harus kerjakan dalam keselamatan kita, banyak hal yang harus kita kerjakan dalam dunia ini. Kalau kita melihat sekarang ini banyak rumah tangga yang sudah mulai berantakan, banyak kita melihat pekerjaan orang sudah mulai putus asa, lemah dan tidak berdaya. Tapi Tuhan berkata, kerjakan dan selesaikan. Keselamatan kita selesaikan. Karena kalau pada saatnya Tuhan datang, kita akan diselamatkan. Dan yang kedua, kita menyelesaikan bagian di dunia ini. Nah sebab itu apa yang harus kita pelajari dari bacaan ini saudara? Saya menemukan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah tanggung jawab kita. Hari-hari ini saudara, terlalu banyak orang sudah menyerah. Maka ayat yang ke-12 tadi berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, ada satu hal pesan Tuhan adalah merupakan sebuah tanggung jawab kita semua. Banyak orang gagal karena apa? Orang menyepelekan yang kata tanggung jawab. Kalau tanggung menjawab banyak, tapi tanggung jawab itu sulit sekali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak sekali kita sudah lepas dari tanggung jawab itu. Karena itu Alkitab berkata, keselamatan itu adalah sebuah proses. Sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita sebuah proses. Mari kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka Tuhan berkata, orang yang setia sampai akhir, mahkota kehidupan yang diberikan kepada dia. Ayo hari ini kita punya tanggung jawab yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang pertama saya mengajak saudara bertanggung jawab. Terutama kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan kita hari-hari ini di tengah dunia yang sekarang sedang seringkali membimbing kita, membawa kita untuk melenceng dari kehendak Tuhan. Tapi Alkitab berkata, mari kita bertanggung jawab. Allah sudah berikan keselamatan itu. Allah sudah anugerahkan keselamatan itu. Tetap kerjakan keselamatan itu dengan tanggung jawab yang penuh. Bahkan Alkitab berkata, firman Allah berkata, Paulus pernah berkata, apapun tidak dapat digadaikan, tidak dapat disamakan dengan arti keselamatan itu. Berarti sebuah tanggung jawab yang penuh untuk keselamatan itu. Itu berbicara tugas penyelesaian keselamatan. Dan yang kedua, kita ada sekarang masih ada di dunia ini saudara. Saya melihat banyak sekali orang sudah mulai lepas tanggung jawab. Rumah tangga kita saya melihat anak-anak kita sudah tidak lagi didik mereka di dalam Tuhan.
Kita tidak lagi mendidik keluarga kita dalam Tuhan. Pekerjaan kita sudah tidak lagi bekerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab itu hari ini Tuhan ingin katakan, kerjakanlah keselamatanmu itu. Tanggung jawablah dengan keselamatan itu. Tanggung jawablah dengan anugerah Tuhan itu. Kalau engkau sia-siakan, gagal hidupmu. Saya mengharapkan kepada seluruh jemaat Ayu hari-hari ini, kita makin bertanggung jawab atas keselamatan kita. Kita makin bertanggung jawab atas segala yang Tuhan berikan kepada kita. Baik dalam pekerjaan kita, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam segala apapun juga. Biarlah semuanya itu kita bertanggung jawabkan kepada Tuhan. Karena firman Allah berkata, mata Allah selalu melihat setiap pribadi-pribadi kita yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita hari ini? Sebab itu Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu itu. Dan pada waktu saya memperhatikan waktu dia berkata, kerjakanlah keselamatanmu itu, ada sesuatu hal yang menarik. Di dalam tanggung jawab itu. Saudara, saya sangat tertarik kata tanggung jawab itu. Ada perkara selanjutnya. Saudara, gampang. Hari ini saudara bisa sabar. Tapi besok belum tentu sabar. Hari ini saudara bisa berkata jujur, tapi besok belum tentu engkau bisa berkata jujur. Tapi ayat yang kita baca tadi dalam sebuah tanggung jawab tadi, kalau saya perhatikan Filipi pasal 2 ayat 12 ini berkata yang kedua, saya tertarik. Dia berkata begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah. Saya sangat tertarik ayat ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatan itu. Apa yang Tuhan mau inginkan dalam hidup kita? Sebuah tanggung jawab yang konsisten, terus menerus. Saya bersyukur dalam renungan pagi hari ini. Dikatakan kalau engkau tahu kebenaran, tetapi engkau tidak melakukan kebenaran, berarti sebenarnya engkau tidak hidup dalam kebenaran. Kalau engkau tahu kejujuran, tapi engkau tidak melakukan kejujuran, berarti engkau tidak hidup dalam kejujuran. Karena hidup ini bukan hanya sekedar tahu, hidup ini bukannya sekedar mengerti, tapi hidup ini harus dimaknai, dijalani dengan tanggung jawab. Dan sampai kapan? Sampai tuntas pekerjaan itu kita tetap kerjakan dengan konsisten. Ini sebuah pernyataan, saya membaca tadi ada orang yang bekas anak guru sekolah minggu. Tahu-tahu dia bisa keluar pindah agama. Ada seorang yang bekas pemimpin pujian. Dia bisa keluar dan pindah agama dengan banyak alasan. Tapi ayat ini berkata, ayo konsisten. Kalau hari ini engkau melayani Tuhan, setiap saat engkau taat, tetap taat, tetap taat, tetap setia. Sampai Yesus datang dalam kehidupan kita. Ini perlu pergumulan hidup kita hari-hari. Menyelesaikan pekerjaan. Selama aku masih hidup, tidak ada kata istirahat. Selama aku masih hidup, tidak ada kata berdiam diri. Tapi selalu konsisten. Melakukan kehendak Bapa. Melakukan pekerjaan Tuhan. Melakukan yang Tuhan mau. Dan ini yang perlu. Kerjakan keselamatan kita. Dan yang selanjutnya kerjakan bagian tugas kita sehari-hari. Saudara, memang saya jujur. Bisa lah kita merasa rasanya hidup ini ku capek ya. Bisa rasanya hidup ini ku bosan ya. Tapi dengar, dalam sesuatu yang Tuhan tugaskan kepada kita, Allah percayakan kepada kita, Alkitab berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Allah sanggup menolong dan menyertai kehidupan kita. Sebab itu mari kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh. Mau belajar kepada Tuhan. Menjadi orang yang konsisten itu maksudnya apa? Dalam situasi apapun. Dalam keadaan apapun. Dalam tekanan apapun. Dia tetap
setia kepada Tuhan. Maka pada waktu saya melihat firman Tuhan dalam Filipi pasal 1 ayat 28 dan sampai 30 berkata demikian. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Apa kata Paulus? Kesetiaan kita, tanggung jawab kita bukan dalam keadaan senang saja, tapi sekalipun menderita. Karena itu tanggung jawab kita. Jangan pernah berhenti melakukan itu. Ini menarik saudara. Saya melihat banyak umat Tuhan, maaf, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita sudah mulai lemah. Lemah untuk pelayanan, lemah untuk ke gereja, lemah untuk melakukan sesuatu, lemah untuk bekerja. Kita sudah mulai turun semangat kita. Sedangkan Tuhan berkata tetap taat dan kerjakanlah keselamatan itu. Kerjakanlah pekerjaan yang Tuhan tugaskan kepada kita. Mari kita setia. Saya ingin tanya kepada jemaat. Apakah dengan tantangan badai engkau undurkan imanmu dari hadapan Tuhan? Alkitab ingin ajar kita baik suka maupun duka. Dalam keadaan senang atau tidak senang. Kita tetap konsisten melakukan tugas pekerjaan kita. Baik di dunia ini, terlebih untuk kerjaan surga. Ini penting saudara. Ini sesuatu yang harus kita renungkan dengan sungguh-sungguh dalam setiap pribadi kehidupan kita. Yang pertama tadi kita punya tanggung jawab, dan tanggung jawab itu bukan cuma hari ini. Banyak orang tua yang sabar dengan anaknya cuma hari ini. Besok enggak sabar lagi. Banyak dia setia hari ini, tapi besok sudah enggak setia lagi. Tapi Tuhan mau terus tetap taat dan tetap kerjakan. Tetap taat, tetap kerjakan. Karena Tuhan mau. Itu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mungkin kita berkata Tuhan berat. Tuhan berkata kerjakan. Nah sewaktu saya merenungkan itu, saya berpikir apakah Tuhan itu begitu jahat. Sehingga beban yang berat itu dia harus kita kerjakan terus. Saya bersyukur dengan ayat yang kita baca tadi saudara. Saudara perhatikan yang selanjutnya. Dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-13 saya sangat tertarik perkataan ini. Saya bersyukur apa saudara? Karena Allah yang mengerjakan di mana saudara? Di dalam kamu. Saya ulangi lagi. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dengar baik-baik. Saya ingin katakan kepada saudara. Kalau engkau berkata engkau tidak mampu, itu cuma alasanmu. Kalau engkau berkata engkau tidak bisa, itu cuma alasanmu. Karena apapun yang Tuhan berikan kepada kita, Allah tidak akan memberikan persoalan. Allah tidak akan memberikan beban melebihi kekuatan kita. Sebab itu ayat ini ada peranan Allah yang luar biasa. Dia berkata bahwa Allah bekerja, mengerjakan. Di mana? Di dalam hidup kita. Jadi aku kuat, itu bukan karena aku. Aku kuat, itu karena Tuhan. Amin. Ayo kita hari ini, mari kita mau terus konsisten. Mempertahankan iman kita. Konsisten mempertahankan kesetiaan kita. Konsisten mempertahankan pekerjaan kita. Yang dahulu kita kerjakan dengan baik, kerjakan terus dengan baik. Jangan awali dengan baik, diakhiri dengan tidak baik. Tapi kita harus akhiri dengan sesuatu yang lebih baik dengan kekuatan Tuhan. Maka saya melihat di sini Tuhan itu luar biasa. Maka dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-13 berkata, saudara, karena
Allah lah yang dikatakan tadi memberikan, mengerjakan di dalam kamu. Allah yang mengerjakan dalam kamu. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Allah saudara. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat dia berkata begini. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Perhatikan baik-baik ayat selanjutnya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ini kekuatan kita saudara. Ayo hari ini jangan sampai roh kita kalah oleh COVID. Jangan sampai roh kita kalah oleh tentangan apapun. Banyak orang-orang sekarang sedang takut yang namanya dikatakan antikris lah. Yang dikatakan dengan kata-kata wow ada serangan macam-macam yang menakutkan. Dengar saudara. Roh dalam hidupmu jauh lebih besar daripada apa yang di luar hidupmu. Ayo hari ini kerjakan keselamatan kita. Ayo hari ini kerjakan tugas kita, selesaikan tugas kita. Kita mau menjadi seorang suami yang terbaik sampai Tuhan panggil hidup kita. Kita mau menjadi seorang istri yang terbaik sampai Tuhan panggil hidup kita. Kita mau menjadi seorang pelayan Tuhan yang terbaik sampai Tuhan panggil hidup kita. Karena apa? Karena roh Allah ada dalam kehidupan kita. Karena dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Itu sebabnya menjadi orang Kristen itu luar biasa. Kita ini gagah bukan karena kita hebat. Kita gagah karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kita ini mampu bukan karena kita mampu. Karena Tuhan berkata bekerja dalam hidup kita. Memunculkan sebuah karunia. Memunculkan sebuah keberanian. Memunculkan sebuah ide. Memunculkan sebuah hikmat. Untuk memampukan kita mengatasi setiap persoalan. Sehingga apapun yang kita kerjakan. Dikatakan oleh Tuhan. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apapun yang dikerjakannya akan berhasil. Karena apa? Karena Tuhan ada dalam hidup kita. Saya sangat bersyukur. Tuhan yang kita sembah bukan seperti orang tua. Orang tua bisa berkata, nak kamu pergi. Hadapi setiap masalah yang kau hadapi. Tapi bapaknya tinggal di tempat. Bos kita bisa berkata, kamu tolong pergi ke sana kerjakan sesuatu. Tapi dia tinggal di tempat. Tapi Allah yang kita sembah. Dia berkata, jangan takut, aku tinggal dalam hidupmu. Roh dalam hidupmu. Aku yang ada dalam hidupmu. Dan Paulus berkata, kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan hidup kita. Hari ini saya ingin mengajak saudara, jangan lemah oleh apapun juga. Tantangan badai apapun juga. Saya sangat percaya saudara. Dunia ini tidak semakin hari semakin baik. Dunia ini semakin hari semakin jahat. Dunia ini dikatakan oleh firman Allah semakin jahat, semakin jahat. Bagaimana kita mampu? Roh Allah ada dalam kehidupan kita sekalian. Dia mampu menolong dan memberikan kekuatan kepada kita. Sebab itu mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dan perhatikan Filipi pasal 4 ayat 13 berkata. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya berpikir saudara, laut tidak akan dapat menghalangi Musa untuk melakukan kehendak Tuhan. Tembok Yeriko tidak akan mampu menghalangi Yosua untuk melakukan mujizat dan pertolongannya. Badai apapun dalam kehidupanmu, kalau Tuhan beserta dengan kita, tidak ada yang dapat menghalangi untuk membuat engkau tetap mampu berhasil di dalam Tuhan. Sebab itu ayo kita hari ini mengerjakan, mungkin sudah berkata Tuhan, rumah tanggaku sudah berat. Mungkin engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan pekerjaanku sudah berat. Dengan COVID ini terjadi, saya banyak mendengar keluhan. Orang-orang berkata bagaimana kami hidup, pekerjaan sudah mulai makin sepi, jualan makin sepi. Saudara dengar. Engkau berkata seperti itu. Tapi bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Kegagalan tidak akan dapat menghancurkan kehidupan kita. Karena Alkitab berkata 7 kali orang benar jatuh. Dia akan bangkit lagi. Karena ada tangan Tuhan yang kuat mengangkat hidupnya dia. Percayalah hari ini. Ayo kita hari ini bangkit bersama-sama. Bersemangat bersama-sama. Mengerjakan, menyelesaikan tugas kita dengan baik. Dan Allah akan berkata, sabaslah anakku yang setia. Sebab itu, saya teringat bagaimana Tuhan berbicara tentang talenta. Pada waktu 2 talenta berkata ini Tuhan jadi 4. Engkau yang setia masuk. Yang 5 jadi 10 dipuji.
Tapi yang satu disembunyikan, Tuhan marah. Saya ingin katakan kepada saudara hari ini, apa yang Tuhan tugaskan kepadamu, jangan menyerah. Sebab yang Tuhan tugaskan kepada kita, ada Tuhan berperan dalam hidup kita, ada Tuhan berjuang dalam hidup kita. Maka kalau kita melihat bagaimana Daud, seorang yang bernama Goliat begitu hebat. Dan dia tantang tentara Israel dan semua orang Israel takut semua. Tapi Daud berkata apa? Kamu datang dengan tombak dan lembing. Aku datang dalam nama Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Alkitab berkata, Goliat dirubuhkan. Saya ingin katakan kepada saudara, masalah apapun yang engkau hadapi hari ini, percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Keselamatan itu penting. Tapi hidup kita di dunia ini juga sementara kita masih hidup, kita bertahan di dalamnya dalam kesetiaan yang sungguh kepada Tuhan. Ayo sebab itu hari ini mari kita bersandar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi yang pertama kita lakukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab yang konsisten kepada Tuhan dan terus menerus. Karena apa? Karena Tuhan ada dalam hidup kita. Nah kalau kita merasakan Tuhan dalam hidup kita, maka pernyataan saya yang terakhir saya ingin katakan kepada saudara, dengar. Dasarilah tanggung jawab kita itu, dasarilah pekerjaan kita itu berdasarkan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Maka ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-12, kerjakan keselamatan dengan rasa takut dan gentar. Mungkin kita berkata begini, kok takut dan gentar? Kok kayaknya terpaksa banget? Tapi saya ingin katakan pernyataan ini, Allah ingin katakan rasa takut dan gentar. Ada kata hormat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Maka Alkitab berkata, maka kehidupan orang yang beriman berkata, sekalipun andai kata kepalaku lepas pun, aku tidak akan sangkalkan imanku. Karena aku rasa hormat kepada Tuhan yang sudah mati untuk hidupku. Hari ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan. Mari kita menjadi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh bergantung dan berharap kepada Tuhan. Mari kita menjadi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang salah itu kita merasa malu dengan Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan itu kita merasa sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan jika membuat kita jadi gak enak. Bukan sebaliknya. Wes kadung basah nyemplung sisan. Itu di sana saudara. Tapi dalam kehidupan kita orang percaya, ayo kita berkata Tuhan. Saya jujur saudara kadangkala menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, kadangkala saya lemah. Tapi pada saat saya ingat pengorbanan Tuhan, saya hormat kepada Tuhan. Saya berkata Tuhan, aku sadar apa yang kuhadapi sekarang tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan dalam hidupku. Satu saat saya mengikuti upacara bendera, rasanya biasa saudara. Tapi waktu saya merenungkan, pada waktu upacara bendera kita mengangkat tangan dan hormat kepada bendera. Sebetulnya apa yang kita pikirkan pada waktu itu? Saya yakin banyak orang berpikir biasa, ini tugas biasa. Tapi kalau saudara merenungkan dengan sungguh bagaimana bendera itu bisa berdiri dengan tegak. Berapa korban jiwa yang meninggal untuk mempertahankan nilai bendera itu. Maka kita sekarang merasa hormat kepada bendera itu, bangga kepada bendera itu. Sehingga kalau kita tidak melakukan sesuatu yang terbaik, kita malu dengan itu. Sama dengan Tuhan. Tuhan sudah begitu baik bagi kita. Sebab itu dia berkata tadi, ayo kerjakan keselamatan kita. Ayo kerjakan tanggung jawab kita. Dengan rasa takut dan gentar. Pengertian takut dengan rasa hormat kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Terlalu banyak kita sembarangan, serampangan dengan Tuhan. Terlalu banyak kita enggak serius dengan Tuhan.
Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara, ayo punya rasa takut dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan kita berkata, ada saya sangat sedih. Ada orang berkata, puji Tuhan Pak. Saya bilang, kenapa puji Tuhan? Gereja kita libur. Saya pikir malah gereja libur, puji Tuhan. Tapi kalau kita merenung dengan sungguh-sungguh, saya memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Banyak orang takut ke gereja, tapi yang tidak ke gereja pun bisa kena COVID. Bukan berarti ke gereja nggak bisa kena COVID. Bisa kena COVID. Tapi dengar baik-baik. Kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, melakukan bagian pekerjaan kita. Pada waktu kita mati dalam pekerjaan yang baik itu, Allah berkata, sabas anakku yang setia. Hari ini saya ingin mengajak satu kembali sebagai tema saya yang saya katakan tadi. Menyelesaikan pekerjaan. Saya tidak mau menjadi seorang anak Tuhan yang mati konyol. Yang mati tidak menyelesaikan pekerjaan. Alkitab pepatah dunia berkata, ya, orang yang terlambat melakukan sesuatu itu penyesalan yang berkepanjangan. Ayo kita jangan terlambat melakukan sesuatu. Kalau hari ini engkau diizinkan Tuhan untuk melayani, layani dengan sungguh-sungguh. Kalau hari ini engkau masih punya orang tua, engkau kasihi orang tuamu dengan sungguh-sungguh. Kalau hari ini engkau masih punya keluarga, engkau layani keluargamu dengan sungguh-sungguh. Karena itu bagian yang Tuhan berikan kepada kita, terutama keselamatanmu dengan Tuhan. Jangan sampai karena peraturan-peraturan, karena musibah-musibah, karena masalah-masalah yang menjauhkan kita dari Tuhan. Sudah perhatikan tadi dikatakan firman Tuhan. Allah di dalam diri kita memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan kemenangan kepada kita. Ayo kita hari ini sungguh-sungguh menikmati peran Tuhan dalam hidup kita. Karena Allah kita adalah Allah Immanuel. Allah menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Allah tidak pernah jauh dari kita. Sebab itu dalam kita melakukan tugas kita, dalam kita mengerjakan tugas, Allah juga bekerja memberi pengaruh, memberi tenaga, memberi energi untuk menolong kita manusia. Kalau kita sudah dilakukan seperti itu, apa yang kita buat? Hormatlah kepada Dia. Cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Tuhan ada bersama dengan kita. Biarlah firman ini memberikan kekuatan dan dorongan bagi kita. Setiap kita berperan di dalam dunia ini. Peran kita yang sama adalah untuk keselamatan. Peran kita yang kedua di dunia ini mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaan saya yang sebelum saya tutup dengan doa. Pertanyaan saya, sudahkah engkau mengerjakan tanggung jawabmu dengan baik? Kalau belum, kerjakanlah dan terus kerjakan bersama dengan Tuhan. Engkau pasti menang dan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Ya, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau tundukkan kepala kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur di hadapan Engkau ya Tuhan atas anugerah-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa kami punya tugas di dunia ini. Kami punya pekerjaan di dunia ini ya Tuhan. Kalau Engkau izinkan kami hidup, berarti ada tugas yang belum selesai dalam hidup kami. Karena kami yang pertama, kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan tolong kami agar kami tetap tinggal dalam keselamatan itu. Tolong kami Tuhan agar kami tetap ada di dalam keselamatan itu. Kami mengerjakan keselamatan itu, kami mengisi keselamatan itu. Karena Allah sudah menyelamatkan kami. Kami tidak mau keluar dari keselamatan itu ya Tuhan. Karena kami percaya di saat Tuhan datang nanti, kami akan dijemput oleh Tuhan. Dan kami punya tugas juga pekerjaan kami di dalam rumah tangga kami. Ada pekerjaan yang kami belum selesaikan. Dalam pekerjaan harian kami ada pekerjaan yang kami belum selesaikan. Dalam pekerjaan pelayanan kami ada pekerjaan yang belum kami selesaikan. Sebab itu kami berikan tanggung jawab kepada kami Tuhan. Berikan sesuatu yang terus menerus. Yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Sekali kami setia, kami
kami setia sampai selama-lamanya. Sekali kami percaya sampai selama-lamanya. Tidak ada yang menghalangi kami. Baik sakit penyakit, baik tantangan, baik masalah. Kami tidak akan berhenti melakukan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan ada dalam hidup kami dan menyertai kami. Tolong kami Tuhan, berikan kami roh yang takut akan Tuhan. Roh menghormati Tuhan. Roh yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Karena Tuhan telah melakukan yang terbaik bagi kami. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan hari ini. Mungkin ada di antara kami yang takut. Kami takut karena COVID ini Tuhan mewabah begitu luar biasa. Kami takut Tuhan dengan pekerjaan kami. Kami takut dengan kondisi keadaan kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan, Engkau ada bersama dengan umat-Mu. Engkau menyertai umat-Mu. Maka yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Yang mendapatkan jalan buntu, ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Sehingga setiap jemaat Tuhan dibangkitkan kembali dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan kami percaya pada saat Tuhan datang, kami menjadi orang yang berbahagia karena telah melakukan tanggung jawab kami dengan baik. Tuhan terima kasih. Kami berdoa Tuhan pada hari ini buat gereja kami. Terus Engkau sertai gereja di tempat ini Tuhan. Engkau berkati dan lindungi gereja kami. Berkati setiap jemaat di dalamnya. Berkati hamba-hamba-Mu yang di dalamnya Tuhan. Kami berdoa terus Engkau bekerja di tempat ini. Ada mujizat dan kemuliaan-Mu terjadi di tempat ini. Sehingga setiap pertemuan-pertemuan kami, setiap ibadah-ibadah kami, Tuhan hadir di dalamnya. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa bagi pemerintah yang sekarang sedang Tuhan giat-giatnya memberantas COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tolong baik lewat Tuhan vaksin, imunisasi dan lain sebagainya Tuhan. Baik dalam tata cara untuk pembatasan Tuhan. Hubungan kami, pembatasan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan tolong biarlah apapun yang dirancang oleh pemerintah, itu Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan bekerja di dalamnya. Sehingga membuat bangsa kami diselamatkan, ditolong oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Sehingga COVID ini Tuhan akan berlalu di dalamnya. Tuhan terima kasih. Sekali lagi Tuhan aku berdoa, biarlah setiap umat-umat Tuhan hidup dalam perlindungan dan kekuatan Tuhan. Dan kalau sebentar lagi Tuhan kami akan tinggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Engkau. Dengan tangan kami terangkat, kami mohon, biarlah Engkau terus menyertai dan mengawali hidup kami. Biar Engkau terus memegang tangan kami kemanapun kami melangkah. Biar Engkau terus memberkati rumah tangga kami, pekerjaan kami, hidup kami. Dan semua berkat itu kami terima. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu Tuhan Yesus Kristus memberkati kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.